Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ba'd. Barakallahu fikum ahibati fillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, tullabul ilmi, para penuntut ilmu, yang kita mengingat kabar gembira tentang sambutan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap siapapun kita para penuntut ilmu. Beliau berkata, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Ikhwan wal akhwat, wabil khusus tulabul ilmi, ya, para pemuda sindengan ya, yang setelah apa nih bahasanya, sekian purnama ya, kajian kita ya, alhamdulillah ya, inilah bisa kembali kajian meskipun masih dalam keadaan kondisi online ya. Di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan, dimanapun antum menyimak kajian yang diselenggarakan oleh DKM Sindengan ya, ngajimu bahagiakanmu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang sungguh tidak ada sebab kebaikan yang mengiringi kehidupan kita kecuali semuanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, ya, dan segala yang bersama kalian dalam segala bentuk kebaikan faminallah, semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, maka kita wajib untuk terus bersyukur atas segala penjagaan limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang tetaplah keadaan nikmat tersebut disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang keadaannya pasti demikian, yakni tidak ada seorang pun dari kita yang sanggup hitung menghitungnya ya. Namun kembali kita tegaskan ya, di kemuliaan majelis ilmu ini bahwasanya nikmat yang banyak yang tidak mungkin kita hitung tersebut, kalau ditanya tentang nikmat yang paling agungnya, kembali kepada dua nikmat yang paling pokok ya. Apa itu? Yani nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah. Hidayah Islam dan hidayah sunnah ya. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala kebaikan nikmat, terutama dua nikmat yang agung tadi, agar langgeng berada pada jiwa kita semuanya sampai kelak kita menghadap Allah dalam keadaan sebaik-baik sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ahad pagi ini ya, Allah Jalla wa ala memudahkan sebab kebaikan bagi kita untuk duduk sesaat ya, tidak lama-lama ya. Kalaupun kita ada perkara-perkara mubah yang lainnya yang akan kita lakukan di hari Ahad ini ya, maka kita menahannya sejenak melalui kajian ilmiah ini
Yang semoga dengan sebab kebaikan ini, apapun yang nanti menjadi aktivitas kita semuanya, selamat dari apa yang menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Anda sebutkan demikian? Ya, kita mengingat hadis yang diantaranya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa ma fiha." Dunia itu terlaknat, ya, dan segala isi yang ada di dalamnya, kecuali hanya 4. Ya. Apa 4 perkara yang dikecualikan, yakni selamat dari laknat? Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Zikrullah, ya. Berzikir kepada Allah. Yang kedua, ketaatan kepadanya. Yang ketiga, pengajar kebaikan. Dan yang keempat, yang belajar ilmu. Ya. Maka kita semoga termasuk salah satu di dalamnya, yang dengan sebab itu Allah selamatkan kita dari hal-hal yang sifatnya melaknat kita semuanya. Maka alhamdulillah kita akan menyempurnakan faidah ilmiah kajian kita beberapa saat ke depan dengan tema yang kiranya Masya Allah, ya. Menurut Ana setelah mungkin beberapa ikhwah, ya, yang tadinya luar biasa himmah aliyah, semangatnya dalam menuntut ilmu, lambat laun tergerus, ya, futur, melemah, meskipun dia masih hadir dalam kajian-kajian online semisal ini, ya. Tapi alhamdulillah kita dapati beberapa majelis sudah kembali dibuka, yang kita memohon kepada Allah semoga keadaan di negeri kita semakin membaik dan kondusifisme segala bentuk amal solih yang memang afdolnya adalah kita hadir di rumah Allah, kita hadir langsung tatap muka di majelis ilmu, semoga bisa semakin kita sempurnakan, ya. Maka sebagian mulai turun semangatnya dalam menuntut ilmu, ya. Disinilah sisi pengingat jiwa sangat dibutuhkan. Tanpa terkecuali siapapun dari kita bisa terjangkit dengan keadaan yang buruk tadi. Melemah, yang kita sebut sebagai futur. Termasuk dalam perkara amal yang agung, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Maka Anda nyatakan ini pembahasan yang sangat penting dalam keadaan terkini yang menimpa para penuntut ilmu. Ini tema yang ditetapkan oleh panitia kajian Sindengan adalah motivasi untuk penuntut ilmu. Ya. Sebetulnya dari kitab Ta'lim Al-Muta'alim, ya. Yang di sana pun ada intisari dari apa yang menjadi diwan atau syairnya Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, yang terkenal dengan 6 syarat keberhasilan meraih ilmu, ya. Dan dinukilkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya, yang telah ditulis oleh salah seorang ulama, yakni Asy-Syaikh Az-Zarnuji, ya. Yang tadi di screen, ya, ditampilkan oleh Abu Salwa Ahbayu hafizahullah taala, ya, tentang kitab tersebut, ya. Namun bisik-bisik tetangga ini Masya Allah nih, ikhwan penuntut ilmu Sindengan, ya. Kiranya Allah mudahkan sedang menempuh sebab-sebab pembahasan ilmu yang bermadhabkan Asy-Syafi'i, ya. Masya Allah, barakallahu fikum, ya. Baik, maka pembahasan kita merujuk ke dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, ya, buah karya Syekh Az-Zarnuji tersebut, yang memang salah satu nasihat yang beliau bawakan adalah 6 syarat berhasil menuntut ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Barakallahu fikum, ikhwan wal akhwati fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali di awal ini pun kita mengingat tentang betapa kebutuhan kita terhadap ilmu itu sangat besar, ya. Hajat kita terhadap pemenuhan nutrisi ilmu bagi jiwa itu sangat penting, sangat besar, ya.
Kita kembali memurajaah apa yang menjadi perkataan-perkataan dari para ulama tentang keadaan besarnya kebutuhan kita terhadap ilmu sampai ketika dibandingkan dengan yang kita kenal sebagai kebutuhan primer sekalipun untuk jasad kita, kebutuhan pokok ya, atau yang kita kenal dengan sandang, pangan dan papan, makanan dan minuman, ternyata para ulama mengingatkan kepada kita butuhnya jiwa kita terhadap ilmu melebihi dari kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Ya. Dan di antara perkataan indah yang paling terkenal itu adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Kata beliau bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "An-nasu hajatuhu ilal ilmi," gitu ya. "Ahwaju min hajatihim ilal akli wasyarab." Manusia itu kebutuhan dirinya terhadap ilmu jauh lebih besar dari kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kebutuhan makanan dan minuman manusia, ya, manusia terhadap makanan dan minuman kata beliau adalah marrotan au marrotaini. Hanya 1 atau 2 kali saja sudah cukup ya untuk menegakkan tulang punggung, tulang rusuk mereka dengan asupan makanan tersebut sekali 2 kali ya. Itu juga apalagi kalau istilahnya orang Sunda, orang Indonesia ya. Ya kalau belum nasi katanya belum makan ya. Batagor, somai, mie ayam nggak dihitung ya. Maksudnya 2 kali makan saja sudah cukup. Tapi bagaimana kebutuhan kita terhadap ilmu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hajatuhum ilal ilmi biadadi anfasi. Ya. Kebutuhan manusia terhadap ilmu sebanyak jumlah hembusan napas dia. Ya. Kenapa hal ini benar-benar ditegaskan oleh para ulama betapa penting dan besarnya kebutuhan kita terhadap ilmu? Iya, karena dari sisi inilah benteng penjagaan manusia, salah satunya agar bisa selamat dari tipu daya iblis, laknatullah alaih. Ya. Anak ulangi ya. Pemenuhan nutrisi ilmu bagi jiwa manusia itu sebab kebaikan benteng pertahanan agar dia selamat dari tipu daya iblis. Iya. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Bukan Ibnu Qayyim ya. Ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada Imam Ibnul Jauzi ya. Imam Ibnul Jauzi penulis kitab apa? Talbisu Iblis. Beliau menyebutkan apa? Awwalu talbisi iblis 'alan nas intisyarul jahl. Bahwasanya jebakan pertama ya, perangkap yang paling awal ditebarkan, dijerat oleh iblis kepada manusia apa? Menyebarkan kebodohan. Menyebarkan kebodohan ya. Tersebarnya kebodohan itu perkara yang sangat disukai oleh iblis. Ya. Sampai Imam Al-Jauzi menyebutkan dalam penjelasannya, iya, iblis, syaitan pun tahu ya dengan apa yang sering kita sebut sebagai istilah lah ya, ataupun kata-kata mutiara tapi bukan hadis ya. Bahwasanya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya. Maka iblis, syaitan tahu persis. Ilmu itu cahaya bagi hati manusia. Maka kalau manusia sudah disinari dengan cahaya ilmu, kata iblis, aku tidak bisa bergerak leluasa keluar masuk hati mereka. Keluar masuk iblis hati manusia ya tentu saja untuk menggelincirkan ya. Makanya inilah perkara yang paling dilakukan sungguh-sungguh dari visi misi iblis adalah menyebarkan kebodohan ya. Tapi penjelasan selanjutnya apa kata Imam Jauzi, bahwasanya di muka bumi ini ada siapa? Perwakilan-perwakilan iblis ya. Ana sering nyebutnya dewan perwakilan iblis. Manusia perwakilan iblis. Nuwabu iblis. Ya. Siapa perwakilan iblis?
Di atas muka bumi, kata Imam Ibnu Jauzi, nuwabu iblisi alal ar alladzina yasudun nas anil ilmi, ya. Perwakilan-perwakilan iblis yang ada di atas muka bumi, mereka siapa? Mereka yang menghalangi manusia dari belajar ilmu. Mereka lah wakil-wakil iblis, ya. Mereka mau menyanggah pun ya silahkan, ya. Tapi nyatanya kebodohan disukai oleh iblis. Siapapun yang mendukung ke arah kebodohan tersebut termasuk menghalang-halangi sampainya ilmu Al-Quran, sunnah, pemahaman yang benar, maka diterima atau tidak, orang-orang yang bersikap seperti itu adalah wakil-wakil iblis, ya. Baik, barakallahu fikum. Maka penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan, ya, yang memang berawal dari pentingnya hajat kita yang sangat besar terhadap ilmu, maka sungguh penjagaan, semangat, motivasi, dorongan, kabar gembira, cek orang sudah mapang bibita, gitu ya. Biar tergiur, biar tergoda, gitu ya. Untuk membakar kembali semangat para penuntut ilmu dibutuhkan dalam perkara ini. Datang nasihat-nasihat dari para ulama tentang hal tersebut. Ya, di antaranya yang kita angkat dalam tema kajian kita, motivasi untuk penuntut ilmu, merujuk ke dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum, ya. Tapi tidak mungkin kita bahas, ya, seluruh bagian dari kitab yang sangat bermanfaat tersebut, ya, secara sistematis, runut, ya, dan komprehensif membahas semuanya. Namun Anda pun memaknai sebagaimana yang tercantum dalam flyer yang disebar dari panitia kajian, kembali kepada nukilan syairnya Imam Asy-Syafi'i yang fenomenal, yang terkenal, yang mengumpulkan tentang 6 syarat, ya, untuk bisa berhasil menuntut ilmu, ya. Dan memang itu pula yang menjadi matan utama dari kitab tersebut, ya. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata dalam syairnya. Apa kata beliau? Ala la tanalul ilm illa bisittah. Ya. Ingat, ketahuilah, camkan, perhatikan baik-baik. Ya. Di sana ada kata ala, itu menunjukkan hati-hati. Artinya adalah ajmi'il ihtimam, kumpulkan perhatian kalian, kumpulkan, fokus bahasa kita, ya. Ketahuilah, konsentrasi kalian bahwasanya kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Dalam syair utama Imam Syafi'i dalam diwannya tersebut, ya, illa bisittatin, kecuali 6. Ingat, 6 di sini laisa litahsir, bukan pembatasan, ya. Bukan tok hanya 6. Ya. Jadi bukan mutlak. Pokoknya tidak ada lagi perkara yang lain untuk bisa suksesnya ilmu kecuali 6 ini, tidak, ya. Tapi kita ini menukilkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun yang kita pahami, munculnya bilangan 6 bukan menunjukkan pembatasan, ya. Tapi di antara faktor-faktor yang mendukung kebaikan motivasi para penuntut ilmu agar sukses dalam menuntut ilmu, karena dia paham benar tentang kemuliaan-kemuliaan dari aktivitas menuntut ilmu, berkumpul di majelis ilmu, apalagi kalau sampai Allah akhirnya wariskan ilmu, dia faqih tentang ilmu, Masya Allah, ya. Rinciannya terlalu banyak, ya. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fadlul Ilmi Wasyarafu sampai mengumpulkan sekitar 100 poin, ya, dari kebaikan yang semuanya berkaitan dengan ilmu, aktivitas mencari ilmu, ya, duduk di majelis ilmu, hal-hal yang menunjang menuntut ilmu, semuanya mendapatkan kabar gembira pahala yang besar. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyoroti dari sisi 6 perkara yang bisa mendukung siapapun kita sebagai thalibul ilmi dimudahkan dengan taufik dan pertolongan Allah sukses meraih ilmunya. Ya.
Makanya ini terkenal dimanapun ya, di beberapa ma'ahid ya, ataupun di beberapa madaris, sekolah-sekolah, pondok-pondok ya, selalu dibawakan tentang nasihat Imam Asy-Syafi'i ini. Kalian tidak akan pernah bisa sukses untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara tadi ya. Apa kata beliau? Saun bika majmu'iha bibayani. Ya. Aku akan beritahukan kepada kalian ya tentang penjelasan sekumpulan perkara tersebut yang 6 tadi. Ya. Maka dibayan, ya, dirinci, dijelaskan. Ini pun salah satu metode pembelajaran menyebutkan global, mujmal, baru tafsil. Ya, garis besarnya ada 6. Tafsilnya, rincinya apa saja dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Yang pertama, kata beliau, zaka. Ya. Yang pertama adalah kecerdasan. Ya. Tapi ini bukan langsung dipahami IQ-nya harus tinggi lah, tidak lah ya. Nanti ada penjelasannya ya dari para ulama ya. Tapi kita sebutkan poin-poinnya 6 dulu ya. Zaka, yang pertama kecerdasan. Ya. Yang kedua hirs. Zakain wa hirsin. Pertama kecerdasan, yang kedua yakni hirs ini semangat. Gitu ya. Kesungguhan. Apa nih? Fight-nya dia, survive ya. Daya tahan. Ya. Sungguh-sungguhnya dia, semangatnya dia, girohnya dia, apa bahasa sekarang? Mungkin mau himah, mau hamasah atau apapun namanya, menunjukkan semangat. Ya. Kemudian wastibarin, yang ketiga kesabaran. Ya. Menuntut ilmu ibadah yang besar, maka dia butuh kesabaran. Ya. Kemudian yang keempat wabulghatin. Yakni ya tidak bisa dipungkiri. Menuntut ilmu butuh biaya. Nanti kita akan nukilkan beberapa kisah bagaimana para ulama sampai menghabiskan harta mereka, ya, bahkan beberapa ulama sampai menjual baju mereka untuk mendukung hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang mereka pelajari, ya. Biaya, ya. Sekarang mungkin ada keresahan, ya, ada hal-hal yang disinggung oleh para wali peserta didik, wali santri gitu ya. Kok pesantren mahal-mahal, kok pondok sunnah mahal-mahal gitu ya. Ya nanti kita bahas ya. Kemudian yang kelima wa irsyadu ustadzin, ya. Yakni bimbingan guru. Petunjuk ustadz. Petunjuk ahlul ilmi. Ya, tidak bisa belajar sebuah ilmu menyendiri secara mutlak yang kita kenal dengan otodidak gitu ya. Tetap ada sosok guru yang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang keenam, watuli zamanin, yakni masanya panjang menuntut ilmu ya. Tong hoyong nu instan wae, bim salabim abragadabra ya. Apalagi mengklaim adanya ilmu laduni, nggak belajar jadi gitu ya. Apalagi ada sekarang apa katanya? Oh, subhanallah ya, ilmunya bisa ditransfer. Sekarang zaman canggih, tinggal di-download. Ditransfer dari syekhnya, pegang dadanya, ilmu pindah. Subhanallah ya. Apa-apaan ini? Ya. Muncul ya. Bersama syekhnya, kata dia syekhnya lah begitu ya. Kemudian syekhnya megang dada muridnya, kemudian ilmunya sudah ditransfer. Kok bisa begitu? Ya. Baik. Ahibati fillah, ikhwan wal akhwati fiddin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum menyimak kajian online kali ini, inilah ya kalimat inti yang menjadi dari diwan atau bagian syair Imam Syafi'i yang pun dibawakan dalam kitab tadi ya. Anak panitia pun mencantumkan yang dimaksud adalah merujuk ke dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya. Ini ya, 6 perkara ini. Anda ulangi, yang pertama kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, yang keempat biaya, yang kelima bimbingan guru, yang keenam masanya panjang. Baik, barakallahu fikum.
kita lihat beberapa rincian ya yang menjelaskan tentang perkara tersebut, namun ana ambil poin-poin pentingnya saja ya. Poin-poin pentingnya saja dari perkara tersebut ya. Yang pertama, yakni apa tadi? Kecerdasan. Ya, kecerdasan. Baik, barakallahu fikum ya. Ahibati fillah azanil iyakum. Yang dimaksud kecerdasan di sini zaka ya, zakaun ya, dalam bahasa Arab tadi dalam diwaninya zakain karena dia bayan tentang dari an ya. Maka jadi majrur lah, yang udah belajar bahasa Arab ya. Zakaun. Kalau ya tidak di majrur ya kembali ya. Yani zakaun. Ya. Kecerdasan yang dimaksud sebetulnya adalah ke arah semua dari kita masing-masing Allah ciptakan dengan potensi yang sama. Bahkan kita semua memahami apa yang telah disebutkan innal insana lam yulad aliman. Sesungguhnya manusia nggak ada yang brojol langsung pinter, nggak ada. Iya. Nggak ada itu ya. Sudah ditegaskan ya, innal insana lam yulad aliman. Sungguhnya manusia nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba lahir langsung menyendiri pinter aja, enggak. Ya. Tapi masing-masing punya potensi yang sama yang sudah Allah anugerahkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka tinggal dikembangkan potensi tersebut. Ya. Maka dengan kesungguhan, ya, dengan semangat, dengan hal-hal kebaikan yang lain, ya maka akan semakin bahasa kita menajamkan kecerdasannya ya. Bagaimana penulis ya Diwan Asy-Syafi'i yang dinukilkan dalam kitab Ta'lim tersebut, semua mengakui Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang cerdas ya. Apa yang menjadi pengakuan mereka terhadap kecerdasan Imam Asy-Syafi'i apa? Bahwasanya Dzakiyus Syafi'i tulusi ahli dunia ya. Kecerdasan Imam Syafi'i sebanding dengan sepertiga penduduk dunia. Tapi hati-hati, kecerdasan dimaksud dalam penjelasan 6 syarat untuk bisa sukses menuntut ilmu bukan mutlak diukur dengan IQ-nya sekian, bukan ya. IQ-nya selevel apa sekarang? Seringnya disandingkan ke Einstein ya, dinisbatkan ke Einstein ya, bukan ya. Tapi kecerdasan yang dimaksud adalah iya potensi kebaikan untuk mempelajari ilmu tersebut semuanya sudah Allah berikan sama kepada kita. Yang pertama memang dijelaskan oleh para ulama ada potensi yang memang ya apa bawaan lah ya. Bawaan kita sebutnya genetika ya. Sebagian menyebutkan muhibbatum minallah, anugerah ilahiyah. Ya memang itu berkaitan dengan salah satunya faktor genetika ya, nutrisi asupan gitu ya. Audio masih jelas Abu Salwa? Masih Ustaz. Masih ya? Khawatir hilang audio anak. Taib. Nanti diingatkan kalau ada kendala audio ya. Taib. Jadi memang ada yang membagi kecerdasan tersebut. Pertama iya memang sudah anugerah ya. Anugerah ilahiyah ya. Namun ada jenis kecerdasan yang kedua sama seperti akhlak. Ada akhlak bawaan, ada akhlak yakni muktasab. Ya. Yang perlu diupayakan dengan upaya maksimal. Nah, di sini inilah yang potensi kita semuanya sama. Sesuai dengan iktisabnya kita. Upaya kita. Kesungguhan belajar kita. Untuk bisa meraih ilmu tersebut yang semuanya meningkatkan potensi dan mengasah kecerdasan kita. Seperti apa kata para ulama termasuk dari jenis kecerdasan yang muktasab tersebut diantaranya al-kitabah, mencatat. Ya. Dari faedah ilmu yang disampaikan yang menopang tingkat kecerdasan kita dicatat. Antum kalau paham atau dan pernah mendengar atau membaca kisah Imam Asy-Syafi'i yang memang beliau cerdas ketika hadir di majelis Imam Malik tidak serta-merta beliau misalkan nggak usah nyatat ya. Anak cerdas. Hafalan anak langsung dada. Enggak, Imam Syafi'i apa? Tetap membawa alat tulis.
Sampai pun ketika beliau lupa, beliau tetap tidak kehabisan akal. Beliau dalam kisah yang disebut oleh para ulama, beliau akhirnya membasahi telunjuknya dengan air liur beliau, dan beliau menukilkan hadis yang dibawakan oleh Imam Malik dalam hadis. Imam Malik gurunya ya, gurunya Imam Syafi'i. Hadatsana fulan bin fulan, qala akhbarana fulan bin fulan. Ditulis. Ya, bahasa kita mah apa manfaatnya, membekas atau tidak, tapi aktivitas menulis ini ya. Dan dalam dunia pendidikan, ya, aktivitas menulis, mencatat itu menguatkan daya ingat. Menguatkan daya ingat. Karena ada aktivitas yang dia catat, dia lihat, dia lakukan gitu ya. Imam Syafi'i melakukan hal tersebut ketika dalam satu kondisi beliau tidak menyiapkan alat tulis. Ya. Maka singkat kisah, ketika ditanyalah oleh Imam Malik, apakah ada manfaat aktivitas yang kau lakukan? Maka Imam Syafi'i menyatakan, aku akan ulangi apa yang menjadi pelajaran hari ini. Semuanya dibaca oleh Imam Syafi'i tanpa ada kekeliruan sedikit pun. Nah, ini bagian dari kecerdasan yang muktasab ya. Mencatat, menulis, rangkum, lagi. Ada tadribat, imtihanat, ya, latihan-latihan, ujian-ujian ikut. Ya, ini terkhusus ya. Kalau Anda sering mengkhususkan, ini tulabul ilmi sindengan, ini banyak mengikuti kelas atau pelajaran ya. Ikuti, ada latihan-latihan, jangan bolos. Ya. Ada ujian-ujian, meskipun ada kesulitan, jangan apa? Jangan muntaber ya. Mundur tanpa kita ya. Ikut semuanya. Penugasan, sempurnakan. Semuanya mendukung ke arah apa yang menjadi potensi kecerdasan kita. Jadi kecerdasan yang dimaksud bukan serta-merta udahlah bawa anak apa nih bahasa kita, bawaannya on gitu ya, bawaannya memang susah, kemudian tidak bisa sukses menuntut ilmu, tidak ya. Bahkan nasihat yang sering anak ingat ya, khusus bagi siapapun yang sedang belajar bahasa Arab, ada nasihat dari para ustadz ya, atau para masyayikh, bahwasanya an-najah ya, bita'im ayat tadrisi logo Arabiyah, kesuksesan dalam belajar bahasa Arab bukan biqadri, diukur dengan kadar kecerdasan menuntut ilmu tersebut, tapi kesabaran. Sabar ya, hati-hati nih para penuntut ilmu, karena nanti ada poin sabar tersendiri ya. Anda dahulukan nih ya, karena kenapa banyak kabar di mana-mana info tentang kelas belajar bahasa Arab paling cepat ya, surut seleksi alamnya ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Dia bukan hanya bermodal kecerdasan semata, butuh kesabaran di dalamnya ya. Baik, hibati fillah azakumullah ya. Maka hal-hal yang mendukung kecerdasan tersebut harus kita perhatikan. Di antaranya bentengi diri dari dosa dan maksiat dan asupan-asupan yang haram. Hati-hati. Itu hati-hati. Ya. Itu menjaga kecerdasan. Kalau itu dilanggar, akan menumpulkan kecerdasan seseorang. Ya. Kalau masih ada yang mengklaim, saya suka maksiat Ustadz, tapi tetap cerdas. Ini berarti tipuan. Ya, tipuan ya. Dalam Diwani Imam Syafi'i pun ada, ditungkilkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya, dari beberapa penggalan Diwani Imam Syafi'i, yang memang Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Waqi ya, Imam Waqi, tentang buruknya hafalan beliau. Kenapa? Sebabnya maksiat, bahkan itu tidak disengaja. Sekarang bagaimana yang menyengaja dengan bermaksiat, menceburkan dirinya berbaur dengan hal-hal yang semuanya maksiat, gimana mau menyatakan ilmu saya masih kuat, masih mutqin? Nggak bisa. Ya. Hati-hati. Maksiat dosa ya, makanya dalam akhtarul ma'asi ya, keburukan dari maksiat ya. Ini sedang dibahas oleh Ustadzuna Al-Fadil ya, Abu Haidar As-Sundawi ya. Kajian di Bandung menyebutkan tentang bagaimana burukan maksiat ya, diantaranya dari sisi pembelajar penuntut ilmu, ini membuat otak ini tumpul nih, akal ini loh, subhanallah ya, hati-hati ya. Kemudian makanan-makanan yang haram jelas tidak mungkin ya. Penjagaan yang mendukung ke arah kebaikan, terpeliharanya fitrah akal menuju potensi yang maksimal, itu adalah tidak ada asupan dari makanan yang haram. Semua berkaitan dengan apa yang menjadi keadaan jiwa manusia dari efek asupan tersebut ya.
seperti doa yang mustajab, ya, kemudian akhlak, ya, dari keluarga, maka itu ditentukan juga dengan asupan-asupan atau hal-hal yang dikonsumsi dari orang-orang tersebut, ya, maka perhatikan harus dari sumber yang halal, ya, jauhkan dari hal-hal yang haram ataupun syubhat, ya. Baik, cukup kiranya pembahasan dari syarat yang pertama tentang kecerdasan tersebut. Yang kedua, hirsun, ya. Wa hirsin, yakni bersungguh-sungguh. Inilah motivasi yang sangat agung bagi kita para penuntut ilmu untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam meniti jalan kemuliaan ilmu ini. Terus bersemangat, ya. Dan dalam hal ini ada satu sebab kebaikan yang mendukung kita agar bisa menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Siapa? Qudwatul ulama, teladan para ulama kita. Ya. Bagaimana ketika mereka terus bersemangat. Ya, bahkan ada tulisan kaifa natahammas. Bagaimana agar kita terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya. Maka itu sudah dicontohkan, ya, melalui para ulama kita. Teladan kita, para ulama, ya. Antum mungkin pernah mendengar bagaimana seorang ulama harus menempuh perjalanan jauh sekian mil, ya, berhari-hari dengan letih, dengan lelah, ya, hanya untuk mendapatkan penjelasan satu perkara, baik dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi, ya. Maka mereka harus menempuh perjalanan sejauh sekian jarak, ya, waktu berbulan-bulan, ya. Itu menunjukkan semangat. Makanya ungkapan dari Yahya bin Katsir rahimahullah yang terkenal, la yustata'ul ilm birahatil jismi, ya. Ilmu tidak akan pernah diperoleh dari orang yang ingin lebih menyantaikan tubuhnya, ya. Betapa Masya Allah, ya, sarana kemudahan menuntut ilmu sekarang didekatkan kepada kita. Antumnya bisa di kamar, antumnya bisa di rumah. Apalagi kalau tidak tahu adab menuntut ilmu, mungkin antum pun bisa sambil senderan, rebahan, sampingan, gitu, ya. Hati-hati, ya. Itu tidak menunjukkan semangat. Nah, dari sekian teladan ulama yang menunjukkan pengajaran kepada kita, syarat menuntut ilmu adalah harus dengan semangat, dikumpulkan diantaranya oleh guru kita Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kata beliau, ada 3 cara agar semangat kita tidak kendor dalam belajar atau menuntut ilmu. Ya. Semuanya kembali kepada hadis Sahih Muslim. Ketika Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz, ya. Kata Nabi SAW hadis Sahih Muslim, ya, dari jalur sahabat Abu Hurairah, kata beliau SAW, bersemangatlah kalian dalam hal-hal yang bermanfaat. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, yang pertama agar tidak kendor semangat dalam belajar, yakni semangatlah untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Kalau dia tahu kebaikan manfaat ilmu tersebut, dia akan terus bersemangat. Yang kedua, teruslah meminta tolong kepada Allah untuk meraih ilmu. Semua dari kita lemah, semua dari kita sadar diri, nggak ada kekuatan sedikit pun. Tidak ada satu bentuk amal salih, ibadah yang bisa kita lakukan, termasuk ibadah menuntut ilmu. Apalagi memang di sana banyak ujiannya, maka hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa dimudahkan untuk terus-menerus bersemangat dalam menuntut ilmu. Minta tolong kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga, tidak boleh patah arang semangat. Mungkin dalam pelajaran tertentu, pembahasan tertentu, antum mengalami kesulitan. Ya, tanya Abu Salwa, tingkat lanjutan belajar bahasa Arab. Ya. Butuh konsentrasi lebih. Ya.
butuh banyak murojaah, butuh banyak latihan-latihan, ya, agar menguatkan, mengikat ilmu yang dipelajari tersebut, ya. Baik. Maka inilah beberapa keadaan yang mendukung kita agar tetap semangat belajar. Nah, nukilkan berapa, ya, perkataan saja dari para ulama seperti Imam Al-Junaid rahimahullah. Kata beliau berkata, "Ma talaba ahadun syai'an bijuddin wasidqin illa nalahu fa illam yanlanhu kullahu nalahu ba'di." Ya, ba'dah, ya. Kata beliau, tidaklah seorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, harus penuh dengan kesungguhan, atau kejujuran, melainkan dia akan mendapatkan bagian tersebut. Kalau tidak dapat seluruhnya, dia dapat sebagiannya. Tapi syaratnya harus sungguh-sungguh, harus semangat, ya. Apalagi kita teringat nasihat dari para ulama yang lainnya, kita semangat, konsentrasi penuh sekalipun ilmu yang kita dapatkan baru separuhnya. Gimana kalau nggak semangat? Gimana kalau asal-asalan? Gimana kalau sampingan? Ya. Sepenuhnya kita curahkan saja konsentrasi kita, semangat kita, ilmu baru diambil sebagian. Bagaimana kalau nggak semangat? Ya. Tapi maka sungguh kerugian, banyak perkara kebaikan yang luput dari orang yang sebetulnya sudah ada sebab kemudian untuk menuntut ilmu, tapi ternyata alah ya santai-santai, gak mau semangat, ya, tidak ditunjukkan bagaimana luar biasanya keinginan dia untuk mendapatkan ilmu tersebut, ya. Baik, ahibati fillah azakumullah. Satu kisah lagi tentang hal tersebut, ya, yang dinukilkan oleh Syekh Utsaimin dalam Ta'dhimul Ilmi, dalam pengagungan ilmu, bagaimana ada ulama yakni Ibnu Aqil sampai usianya 80 tahun, maka kata dia, semangat tidak luntur di masa tuaku, 80 tahun. Ya. Ini pemuda, ngaku pemuda sindengan, ya, pemuda, ngajimu bahagiakanmu, ya. Masa semangatnya udah loyo, ya. Imam Ibnu Aqil bersenandung ketika usianya masuk 80 tahun, semangatku tidak luntur di usia tuaku, ya. Semangatku pun tidak usang dalam perkara ibadah. Walau sudah ada uban gitu, ya. Sudah ada uban, ya. Kalaupun sudah ada uban di rambut kepalaku, namun tidak pernah melunturkan semangatku, semangat, ya, semangat dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah menunjukkan hal demikian. Dalam kisah perjalanan ilmu beliau, bagaimana beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berbekal semangat ilmu dari para guru beliau, ya, bahasa kita tanda kutip lah, ya, habis diambil oleh beliau. Ya. Imam Ibnu Jauzi semangat dalam menuntut ilmu sampai di masa usia muda beliau sudah membaca 20.000 kitab. 20.000 kitab, ya, Masya Allah, ya. Baik, jadi yang kedua, kembali dari hal yang ditegaskan sebagai motivasi kita menuntut ilmu, yang menunjang untuk sukses menuntut ilmu adalah semangat, ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah wastibarin, ya. Bersabarlah dalam menuntut ilmu. Pertama, tentu saja kita pahami benar pembahasan tentang kesabaran dari para ulama masuk ke dalam 3 wilayah. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima ujian, dan dalam menuntut ilmu ada perkara-perkara itu. Maka wajib bersabar. Ya. Menuntut ilmu, ketaatan, ibadah, sabar. Dalam menuntut ilmu ada hal-hal yang terlarang, sabar juga. Tinggalkan hal yang dilarang tersebut. Dalam menuntut ilmu ada ujian, kesulitan, tantangan, bahkan mungkin sebagian kita merasa buntu gitu, ya. Sabar, ya. Dalam keadaan tersebut, maka dibutuhkan kesabaran untuk menuntut ilmu, ya. Antara kesabaran dengan ilmu sangat erat kaitannya, dijelaskan oleh para ulama. Ya.
Di antaranya perkataan yang menjadi kaidah yang disepakati oleh para ulama yang menunjukkan eratnya kaitan antara sabar dan ilmu. Ini kaidah agung kata para ulama. Apa itu? Kata para ulama, as-sabru akbaru auni ala jami'il umuri. Kesabaran merupakan faktor pendukung terbesar dalam segala hal. Kesabaran merupakan faktor pendukung yang paling menolong terbesar dalam segala hal. Wal ihatatu bisyai'i ilman wa khibran, ya. Sementara pengetahuan terhadap sesuatu baik secara ilmu maupun pengalaman, yakni huwallazi ya'inu 'ala sabr, merupakan faktor pendukung kesabaran. Dua-duanya saling mendukung. Ya. Kesabaran faktor penolong terbesar kita untuk bisa sukses menuntut ilmu. Ilmu pemahaman terhadap sesuatu mendukung jiwa manusia untuk semakin memiliki sifat sabar. Karena kaitannya. Ini kaidah ini nggak bisa dipisahkan kata para ulama. Taib ahibati fillah azakumullah, ya. Maka kesabaran di sini pun masuk ke dalam beberapa keadaan ketika kita menuntut ilmu. Contoh, apa ya sabarnya? Contoh dari sisi kekurangan guru kita. Misalkan, ya enggak tahu, mungkin Anda juga sebagian dianggap sama seperti yang lain, ya. Menganggap Pak Ustadz terlalu cepat memberikan pengajarannya. Itu kekurangan. Ya. Seperti siapa? Ustadzuna Al-Fadil, ya, Dr. Piranda, ya. Memang beliau mengakui kalau menjelaskan cepat. Ya, sampai kita terkadang kalau mau ingin mengikat faedah ilmu beliau, ketinggalan kita, ya. Makanya sekarang dicatat, dipoto, dibagikan dalam Google Drive gitu, ya. Tapi memang cepat. Ya mungkin ada yang terlalu cepat. Kemudian juga guru kita ada yang mungkin pelajaran yang beliau sampaikan kurang kita pahami. Sulit untuk kita pahami. Ya bersabar. Ya. Sama guru pun bersabar atas keadaan murid yang susah memahami, ya. Jelaskan lagi, ulangi lagi. Kemudian contoh sabar, apalagi kalau yang ikut pelajaran secara sistematis. Sabar dalam menjalankan tugas, ya. Penugasan-penugasan, latihan-latihan, gitu, ya. Semuanya harus disikapi dengan sabar, ya. Harus dengan sabar. Dialah faktor pendukung terbesar agar kita meraih kemaslahatan segala perkara secara sempurna, termasuk untuk menuntut ilmu. Harus sabar, ya. Harus sabar, ya, dengan apa yang menjadi keadaan-keadaan dalam proses alur, ya, kegiatan, kita nyebutnya KBM lah begitu, kegiatan belajar mengajar. Ditambah gangguan-gangguan yang lain, ya. Ditambah gangguan yang lainnya, hadirnya keadaan gangguan dari para penuntut ilmu yang mungkin kurang adabnya, ya, tetap ada nasihat sampaikan kepada dia. Sabar ketika ada keterbatasan dari alat-alat penunjang pelajaran kita. Sabar, yang sabar, ya. Apapun yang Allah mudahkan, maka gunakan untuk keberhasilan menuntut ilmu yang dibangun di atas kesabaran dalam perkara-perkara kebaikan, pemanfaatan sarana ilmu tersebut, ya. Baik, kan waktu yang batasi kita. Yang keempat, ya. Jadi mungkin diwani Imam Syafi'inya hanya 2 bait ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Yang keempat, bulghatin. Ini apa? Fulus. Fulus, nukud, mablag, biaya, gitu, ya. Ya, betul, ya. Menuntut ilmu butuh terhadap biaya. Ya. Dan ini bagian dari tadhiyah, pengorbanan kita. Yang menunjukkan kesungguhan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat, ya harus bersiap dengan berkorban harta. Terserah istilah masa kini, jangan menyebut itu adalah biaya, tapi investasi. Silahkanlah apapun istilahnya, ya. Hanya untuk melapangkan dada investasi. Tapi pada intinya tinjauan syariat
ketika kita ingin sukses menuntut ilmu, harus siap berkorban harta. Harus siap. Semuanya niatkan taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita tidak akan mempermasalahkan lagi, tentu saja dengan sebab kebaikan Allah mudahkan ya. Insyaallah selalu ada ya, pertolongan sebab rizki ya, untuk kebaikan ketaatan kepada Allah, termasuk untuk berkorban harta biaya bagi pendidikan ya, bagi proses menuntut ilmu ya. Disebutkan bagaimana keadaan berkorban harta dalam rangka sukses menuntut ilmu begitu menentukan. Sampai pun dia harus bangkrut sekalipun ya. Banyak perkataan dari para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Tidak layak bagi orang-orang yang ingin sukses menuntut ilmu kecuali dia siap miskin atau bangkrut. Ya, artinya kalau dia ada keterbatasan, ya kalaupun sampai miskin atau bangkrut, itu akan menunjang sukses dia menuntut ilmu. Apalagi kalau yang Allah mudahkan dengan harta yang berlimpah. Brudi juru, brodi jero ya. Malayah tengah-tengah imah. Ya siap saja, keluarkan saja. Nggak usah hitung-hitungan. Ya. Kata Imam Syafi'i tidak layak siapapun yang menempuh jalan kemudian ingin sukses menuntut ilmu, kemudian pelit masalah harta, nggak pantas, ya, nggak pantas. Ya. Dia hanya bisa diraih bagi siapa yang siap miskin atau bahkan bangkrut, ya. Disebutkan dalam kitab Al-Jami li Akhlaqir Rawi, ya. Satu lagi, Ana sebutkan perkataan dari Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, tentang kita harus siap berkorban harta demi sebab kebaikan teraihnya ilmu yang bermanfaat. Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, beliau berkata, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadribuhul faqra wa yu'athiru ala kulli syai'. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, seseorang tidak akan mencapai ilmu ini sesuai dengan apa yang dia harapkan sampai dia siap menjadi fakir. Tuh, begitu ya. Seorang tidak akan bisa sesuai dengan harapannya untuk bisa meraih kemuliaan ilmu kecuali dia sudah bersiap kalaupun harus menghabiskan hartanya. Ya. Kisah-kisah para ulama menyebutkan sampai ada ulama yang tidak terlihat keluar dari rumahnya, ya. Ternyata karena habis pakaiannya dijual. Ya. Semua potensi harta yang dimiliki untuk hal-hal yang menunjang menuntut ilmu dikerahkan semuanya. Ya. Maka wallahi tidak pernah ya akan menjadi sebab kebaikan orang-orang yang pelit, apalagi hartanya sebetulnya dimudahkan namun tidak bisa dia korbankan dalam menuntut ilmu, kemudian berharap dia bisa meraih ilmu, ya. Jadi ya ilmu memang butuh pengorbanan, ya. Walaupun sekarang dilihat dari nominal, banyak juga yang menyatakan hal ini, ya. Ada pertimbangan apa sih kok begini mahar ini begitu mahal ya. Pertama kita niatkan itu semuanya taqarrub kepada Allah. Kedua, kita berdoa agar dimudahkan untuk bisa menunaikannya ya. Yang ketiga, secara real ya mungkin kita lihat kebutuhan ya, sarana prasarana ataupun hal-hal yang menjadi tingkat fasilitas dari tempat anak-anak kita menuntut ilmu yang membutuhkan biaya real sejumlah demikian, ya sudah ya. Semoga tidak membuat dada kita sesak ya, tidak bersedih hati, tetap ya. Allahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah zat yang memberikan rezeki kepada kita ya. Baik, ya barakallahu fikum. Aibati bil azakumullah, banyak kisah-kisah yang menyebutkan tentang bersiap berkorban harta karena memang butuh biaya dalam menuntut ilmu sampai pun dia harus bangkrut kehabisan harta tersebut ya untuk biaya menuntut ilmu. Yang berikutnya adalah irsyadi ustadin, petunjuk ustadz. Ini sudah jelas ya. Sudah jelas ya apa yang menjadi keadaan penuntut ilmu, tidak bisa menyendiri, tidak bisa otodidak, dia butuh ya bimbingan dari guru yang mutqin, yang mumpuni dalam kapasitas keilmuannya. Ini dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Thalibil Ilmi ya. Ini pun dibawakan oleh Imam Ibnu Abdil Bar ya.
Dalam kitab beliau yang sangat terkenal Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, semua dari kita. Di antara metode menuntut ilmu at-talaqqi, ya. Bil masyayikh, ya. Warrakhis fi ilmi, ya, warrakhs, ya. Warrasikh fil ilmi, ya. Yani bertalaki kepada guru para masyayikh yang beliau rasikh, ya, rasyih, ya. Kokoh dalam keilmuannya, mumpuni dalam cabang keilmuannya, ya. Tapi maka butuh bimbingan guru. Sampai anak lupa ulama yang menyebutkan bahwasanya ilmu, ya, tidaklah bisa didapatkan, ilmu tidak bisa diambil dari orang yang mendapatkan ilmu dari buku, maksudnya otodidak. Kenapa? Ada pemahaman-pemahaman yang bisa menjadi rancu dari orang-orang yang tidak dibimbing dalam pelajaran ilmunya oleh seorang guru, ya. Dia memahami dengan ro'yu, dengan dhonnya, ya. Padahal maksudnya bukan demikian, ya. Apalagi ketika mengingat bahwasanya ilmu agama dalam Islam ini adalah sanad, ya. Al-isnadu minad-din. Sanad ini bagian dari ilmu agama. Dari agama, penjagaan. Kenapa? Kalau bukan karena sanad, orang akan bilang semaunya, demikian-demikian. Tapi karena ada sanad, ya. Pemahamannya dari ulama demikian, dari generasi sebelumnya demikian, sampai kepada kita, ya. Bahwasanya al-isnadu minad-din. Sanad bagian dari ilmu, dan di antara penjagaan sanad tersebut dalam sukses menuntut ilmu yang selamat dengan pemahaman yang benar adalah bimbingan guru. Mereka yang banyak menyimpang, ya, dari pemahaman sebuah keilmuan itu diantaranya disebabkan karena faktor tidak ada bimbingan guru, ya. Maka petunjuk guru, kita datang bertalaki kepada mereka, kita terus di bawah pengawasan bimbingan mereka, itu merupakan sebab keselamatan kita dalam menuntut ilmu, terutama dari cara pemahaman, ya. Apa yang diinginkan dari ilmu tersebut dipahami dengan benar, ya. Yang terakhir adalah tuluz zaman, ya. Masanya panjang dalam menuntut ilmu ini, ya. Sampai pun nanti keadaan kita di penghujung usia senja kita, sampai pun kita mati, ya. Tapi ada nasihat yang datang kepada kita, ya, ketika utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, gitu, ya. Tapi jangan sampai menyebutkan ini adalah hadis Nabi, ya. Namun maknanya benar. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai masuk liang lahat, ya. Yang terlarang adalah hadisun Nabi, nggak boleh. Ya, ini hanya kita sebut sebagai apa, kata-kata mutiara, kalimat hikmah, gitu, ya. Tapi maka masa dari menuntut ilmu itu panjang. Bahkan kalau kita kembali mengingat menuntut ilmu adalah ibadah, perintah Allah kepada kita untuk beribadah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kepada engkau, kepada kita al-yaqin, yakni kematian. Maka hal ini pun sama berlaku dalam menuntut ilmu yang masanya panjang. Sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput kita. Dalam perkara masa yang panjang menuntut ilmu yang menjadi teladan dari ulama kita, di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan ratusan ribu hadisnya, ya. Ternyata seseorang masih melihat Imam Ahmad bin Hanbal, yakni Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal masih membawa apa nih bahasa kita mah? Wadah tinta lah begitu, ya, botol tinta gitu, ya. Untuk apa? Ya tetap untuk menuntut ilmu, ya. Maka orang tersebut keheranan berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Wahai Imam, ilmu Anda sudah sedemikian tinggi. Semua orang sudah mengakui keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Tapi masih dapati saja pegang alat-alat sarana belajar, ya, bawa tinta, bawa catatan, lah begitu, ya. Wahai Imam Ahmad, ilmu Anda sudah begitu tinggi. Mengapa Anda masih bawa wadah tinta?" Maksudnya adalah, kenapa Anda masih semangat belajar juga? Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjawab, "Ma'al mahbarati ilal
makhbarati. Kebersamaan dengan tinta, maksudnya dengan hal-hal yang mendukung untuk belajar ilmu. Artinya belum menuntut ilmu, kebersamaan dengannya sampai kapan? Ilal maqbarah, sampai ke kuburan. Ya. Bahasa beliau, jawaban Imam Ahmad bin Hambal, ma'al mahbarati ilal maqbarati. Kebersamaan dengan tinta, artinya dengan ilmu, belajar itu adalah apa? Sampai nanti mengantarkan ke kuburan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini betapa kemuliaan dari para ulama teladan kita dalam menuntut ilmu, yang salah satunya menunjukkan masanya panjang, ya, bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, ini disebutkan dalam kitab Manaqib, ya, Manaqib Imam Ahmad. Beliau menyebutkan bahwasanya bersamaan dengan ilmu itu, belajar ilmu itu sampai kematian. Bahkan dalam kisah yang lain, ya, beliau pun pernah ditanya tentang hal kebaikan tersebut sampai kapan? Imam Ahmad hanya menjawab ilal mauti, yakni sampai kematian. Ya. Sebagai penutup, perkataan dari Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, la yathbutu an talabil ilmi illa jahil. Tidak akan pernah berhenti belajar seseorang kecuali dia hanyalah orang bodoh, ya. Orang yang menganggap sudah selesai belajarnya, sudah menguasai cabang ilmu, ya, kemudian tidak mau belajar lagi, tidaklah keadaan itu ada kecuali siapa? Orang-orang bodoh, ya, yang hanya mencukupkan diri belajar selesai, gitu, ya. Sebelum datang kematiannya, kata Imam Ibnu Abi Hatim, semuanya adalah orang-orang bodoh yang bersikap demikian karena menuntut ilmu masanya panjang sampai akhir hayat kita. Jangan sampai ada istilah yang disematkan kepada kita, mantan penuntut ilmu. Nggak boleh, ya. Nggak ada mantan penuntut ilmu, ya. Kalau ada juga kopi mantan, kenangan, gitu, ya. Nggak ada. Kalau mantan penuntut ilmu tidak ada. Ya. Artinya sudah jelas, kalimatnya mudah, yakni thalabul ilmi hattal mauta, ya. Menuntut ilmu itu sampai kematian datang. Wallahu alam bisawab. Kiranya demikian, ya. Karena memang dalam kitab Ta'limul Muta'alim merinci beberapa diwan Imam Syafi'i dan nasihat yang lain. Namun sesuai dengan flyer yang dibagikan, ana menukilkan hanya 2 bait saja dari Imam Asy-Syafi'i tentang ala la tanalal ilm, ya. Ketahuilah tidak akan pernah bisa meraih ilmu dengan sukses kecuali dengan 6 perkara tadi: kecerdasan, semangat, sabar, berkorban harta. Ya, kita nggak sebut biaya lah, ya, karena biaya identiknya mahal, gitu, ya. Berkorban harta, petunjuk guru, dan masanya panjang. Kecerdasan, semangat, kesabaran, berkorban harta, petunjuk guru, dan masa yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita sebab-sebab kebaikan untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup kiranya apa yang bisa Anda sampaikan dari faidah ilmiahnya. Kalaupun masih ada waktu yang mencukupi untuk bersoal jawab, Anda kembalikan kepada Abu Salwa di Jakarta untuk memandu soal jawab tersebut. Falyatafaddal mashkura. Barakallahu fikum. Silakan Abu Salwa.